wabarakatuh. Halo, di sini saya Segadini Hasanah dari jurusan Pendidikan Sejarah akan menerangkan tentang peranan dari ajaran Sunan Gunung Jati sebagai pelopor penyebar luasan Islam di Jawa Barat. Nah, poin-poin pembahasan yang akan saya bahas di sini itu pertama ada biografi. Di sini menerangkan latar belakang dari Sunan Gunung Jati. Yang kedua yaitu ada ajaran-ajaran yang akan dipaparkan tentang ajaran yang disampaikan oleh Sunan Gunung Jati dalam Islamisasi di Jawa Barat. Yang ketiga yaitu ada pengaruh. Nah, pengaruh di sini menerangkan pengaruh adanya Sunan Gunung Jati dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Yang keempat yaitu ada sumbangsi. Sumbangsi di sini sumbangan Sunan Gunung Jati kepada masyarakat Jawa Barat dalam proses Islamisasi. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama yaitu ada biografi dari Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari Wali Songo yang biasa sering kita dengar dengan sebutan gurunya para orang-orang Jawa. Sunan Gunung Jati seorang keturunan bangsawan dari Kasepuhan, jati diri dan silsilah Sunan Gunung Jati yang nasabnya bisa diurutkan hingga kepada Rasulullah SAW. Sunan Gunung Jati dengan nama aslinya Syarif Hidayatullah merupakan salah satu Wali Songo yang memiliki tugas menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Syarif Hidayatullah mengabdikan seluruh kehidupannya untuk menyebarkan ajaran Islam di Jawa bagian barat. Nah, selanjutnya, Prabu Siliwangi menikah dengan Nyi Subang Larang yang merupakan santri dari Syekh Hasanuddin. Melalui pernikahan inilah menjadi sebab terjadinya Islamisasi Prabu Siliwangi dan dinastinya. Dari hasil pernikahan tersebut melahirkan 3 orang anak, yaitu Wala Sungsang, Rara Santang, dan Raja Sanggara. Dalam hal ini, Rara Santang, anak kedua dari pernikahan tersebut, menikah dengan Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah. Selanjutnya melahirkan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati sebagai salah seorang Wali Songo dan juga sebagai cucu Prabu dari Siliwangi. Pada masa remajanya, Sunan Gunung Jati berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Kubri dan Syekh At-Taulahi Sajili di Mesir. Kemudian ia ke Baghdad untuk belajar tasawuf. Nah, selanjutnya ketika Syarif Hidayatullah berusia 27 tahun, sekitar tahun 1475 Masehi, ia kembali ke tanah Jawa, yang tepatnya di Cirebon. Nah, Syarif Hidayatullah kemudian menikah dengan Nyi Ratu Pakungwati, putri dari Pangeran Cakrabuana. Setelah Pangeran Cakrabuana berusia lanjut, kekuasaan atas negeri Cirebon diserahkan kepada menantunya, yaitu Syarif Hidayatullah. Nah, ketika kerajaan Islam Demak mendengar adanya seorang penyiar agama Islam di Cirebon, maka atas persetujuan para wali, Raden Fatah selaku Sultan Demak dan berkedudukan di Cirebon, dari Cirebon agama Islam dengan mudah disebarkan ke seluruh wilayah Pasundan, sehingga hampir semua rakyat Sunda memeluk agama Islam. Setelah Sunan Gunung Jati dianggap menjadi salah seorang wali, hubungan Cirebon dengan Demak semakin erat, menetapkan Syarif Hidayatullah sebagai penetap agama Rasul di tanah Pasundan, bergelar Sunan Gunung Jati dan termasuk salah seorang Wali Songo. Tidak hanya itu, Sunan Gunung Jati ditetapkan pula sebagai penguasa dari negeri Cirebon. Artinya, Syarif Hidayatullah mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai seorang wali yaitu dengan penyebar agama Islam di Jawa Barat atau tanah Pasundan, dan juga sebagai raja yang memerintah pada saat itu. Nah, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Sunan Gunung Jati. Ajaran oleh Sunan Gunung Jati yaitu berupa pepatah-pepatah, mengandung ajaran hidup berupa pandangan hidup, anjuran, pesan, teguran, nasihat, kritik, dan lain sebagainya. Pepatah-pepatah ini dalam ajaran Sunan Gunung Jati menjadi falsafah hidup Sunan Gunung Jati itu sendiri juga. Ajaran Sunan Gunung Jati dibagi ke dalam 3, yaitu yang pertama ada ketakwaan dan keyakinan, yang mana berkaitan dengan ketauhidan dan ajaran Islam, yaitu membahas tentang 2 perkara. Yang pertama, selalu memelihara tempat ibadah, dan yang kedua, setiap manusia harus tetap peduli dan mau membantu dengan sesama. Yang kedua yaitu tentang kedisiplinan,
yang mana memberikan pedoman kehidupan agar selalu sesuai dengan jalurnya di sini sesuai dengan ajaran Islam. Nah, yang ketiga berkaitan dengan kearifan, kebijakan kehidupan sosial, serta hakikat diri sendiri dan keabadian. Di sini juga menerangkan tentang kesopanan dan tata krama. Setelah itu, Sunan Gunung Jati sebagai penguasa juga sebagai wali, yang mana jalan politiknya sebagai raja bukan untuk memperkuat kedudukan dengan ambisi-ambisi pribadi demi meraih kekuasaan duniawi, tetapi semata-mata sebagai sebuah jalan agar Islam semakin kuat kedudukannya di bumi Nusantara dengan strategi hikmah, mau'izotil hasanah atau keteladanan untuk masyarakat umum, serta mujadalah atau dialog untuk kalangan intelek yang dibarengi keikhlasan yang sangat tinggi. Karena hakikat falsafah hidup Sunan Gunung Jati itu bahwa orang hidup itu hanyalah istirahat sejenak untuk minum, yang mana akhirnya akan hidup dalam keabadian. Nah, masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu ada pengaruh dari Sunan Gunung Jati pada proses Islamisasi di Jawa Barat. Nah, di sini pengaruh Sunan Gunung Jati yaitu kehidupan Sunan Gunung Jati sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan agama Islam, baik dari segi sosial budaya. Lebih dari itu, pada penyebaran Islam di Jawa Barat, berpengaruhnya Sunan Gunung Jati mulai dari silsilah sampai menjadi seorang tokoh yang gigih dalam perjuangannya. Pengaruh dari Sunan Gunung Jati sangat besar dilihatnya kerajaan Islam di Cirebon pada masa itu menjadi pusat peradaban Islam dan pusat penyebaran Islam di tanah Jawa bagian barat. Nah, masuk kepada pembahasan yang keempat, yaitu ada sumbangsi dari Sunan Gunung Jati untuk masyarakat Jawa Barat dalam proses Islamisasi. Nah, di sini sumbangannya itu sangat banyak karena beliau sebagai sultan dan penguasa yang cukup lama pasti banyak meninggalkan jasa yang masih terasa hingga sekarang. Di antaranya yang pertama yang sudah tertera di sini yaitu dalam penyebaran dakwah Islam. Nah, penyebaran Islam yang telah diamalkan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati ternyata mengikuti jejak langkah yang telah diamalkan oleh Rasul, seperti ia berdakwah dengan melalui perkawinan, menyatukan para pemimpin yang mempunyai pengaruh yang besar di masyarakatnya, strategi politikan, peperangan dan sebagainya. Syarif Hidayatullah lebih menekankan dengan praktik langsung bersama-sama masyarakat dan lebih menekankan uswah atau suri tauladan yang baik kepada masyarakat awam. Yang kedua itu ada Islamisasi adat dan tradisi Jawa. Nah, di sini Sunan Gunung Jati seorang pendakwah Islam yang tidak pernah lelah untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa bagian barat. Islamisasi pada masyarakat Jawa bagian barat bukan hanya dari segi ibadahnya saja, melainkan semua tatanan kehidupan yang ada di masyarakat itu. Diislamkan semua baik dari segi adat, resam, budaya, dan sosial masyarakat dan sebagainya. Isi dakwahnya mengandung sejarah peradaban manusia yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, sehingga masyarakat sangat menerima agama Islam dengan sukacita tanpa adanya pemaksaan dan peperangan. Yang ketiga yaitu ada seni bina masjid dan tata ruang pejabat. Nah, tata ruang yang telah dibina oleh Syarif Hidayatullah itu mengandung filosofi yang sangat mendalam, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran yang diaplikasikan oleh Rasulullah tatkala pembinaan Masjid Nabawi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pesantren. Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang paling awal dibina oleh para penyebar Islam, yang mana sistem pendidikannya menganut pengajaran Islam. Pesantren yang ditumbuhkan oleh Sunan Gunung Jati bermaksud untuk belajar dan mengajarkan agama Islam, dan pesantren itu juga dijadikan oleh Sunan Gunung Jati sebagai pusat pengembangan Islam. Nah, di samping itu pendidikan pesantren yang mengkaji ilmu-ilmu agama dituliskan bahasa Arab bermula dari ilmu tafsir, fikih, tasawuf, akidah dan sebagainya. Semua diajarkan di pondok pesantren. Nah, yang selanjutnya ada pembangunan perekonomian. Nah, melalui kebijakan politik yang diambil Syarif Hidayatullah, pembangunan jalan raya menghubung menuju ke pedalaman sehingga perekonomian semakin berkembang pesat. Selain itu, perniagaan yang dilakukan melalui interaksi banyak pihak ini memungkinkan penyebaran Islam berlangsung. Nah, selanjutnya pembangunan politik kerajaan. Nah, Sunan Gunung Jati adalah sunan pertama dalam sejarah Kesultanan Cirebon. Dalam kepemimpinannya, Sunan Gunung Jati tampil sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik yang telah mengubah sistem dan struktur kenegaraan pada paham kekuasaan religius. Kesultanan Cirebon memiliki aspek yang religius, ekonomik, dan politik.
serta lembaga kesultanan Islam sebagai institusi religi. Dalam pengembangannya, Sunan Gunung Jati menggunakan strategi politik desentralisasi yang berpola pada kerajaan pesisir, membangun kerjasama antara kerajaan Cirebon dan kerajaan Demak yang mana bertujuan untuk mempercepat penyebaran Islam bukan hanya di Pulau Jawa, melainkan di seluruh wilayah Nusantara. Yang selanjutnya yaitu dalam pembangunan sosial budaya masyarakat. Nah, di bawah kendali Syarif Hidayatullah menjadi salah satu kesultanan pertama dari sedikit pusatnya penyiaran Islam di Jawa yang sekaligus tumbuh menjadi pusat agama Islam, kekuatan politik dan perkembangan sosial budaya. Yang selanjutnya yaitu bentuk sumbangan Syarif Hidayatullah ini memberikan penguatan bahwa penyebaran ajaran Islam itu tidak sekadar dilakukan melalui ceramah tekstual di majelis-majelis tertentu saja, akan tetapi penyebaran yang dilakukan Syarif Hidayatullah lebih ke arah pendekatan sosial kemasyarakatan. Syarif Hidayatullah tidak menghancurkan atau menghapus budaya warisan dari kerajaan Pajajaran, melainkan ia melestarikan dan memelihara dengan baik. Bahkan budaya itu dijadikan sebagai media dakwah untuk memudahkan ajaran Islam diterima oleh masyarakat Pasundan dengan mudah dan senang, sehingga masyarakat Pasundan tatkala masuk Islam merasa dengan sukacita, bahkan tidak merasa adanya paksaan daripada tokoh-tokoh muslim yang berdakwah menyebarkan agama.